Suara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukurillah ma'ba'ad. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi pada kesempatan yang baik ini. Untuk selanjutnya, mohon salah satu untuk memimpin berdoa, Mas Ali Mustafa. Monggo Mas, dibuka pertemuan pagi dengan doa. Ya, teman-teman semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Baik, terima kasih Mas Ali ya atas pimpinan doanya. Mudah-mudahan bisa menambah keberkahan pertemuan kita di siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya anak sekalian, kita absensi dulu kehadiran anak-anak semuanya. Yang pertama saya panggil Mas Agus Pramono, hadir nggih? Baik, hadir. Kemudian yang terakhir Mbak Alia juga hadir. Alhamdulillah nihil untuk pertemuan pada kesempatan siang hari ini. Baik sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, sedikit motivasi dari Pak Agus. Mohon untuk disegmen dengan baik-baik. Intinya tolong dibiasakan kebiasaan yang baik, karena kebiasaan yang baik itu nanti akan menjadi sebuah perilaku yang baik, kemudian menjadi karakter yang baik. Dan karakter yang baik itu nanti akan berpengaruh terhadap kesuksesan anak-anakku di masa yang akan mendatang. Oke, itu deh sedikit motivasi dari Pak Agus, mohon untuk dicermati dan di-saving dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya anak sekalian, untuk menambah semangat rasa nasionalisme kita, marilah kita sebentar menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nanti Pak Agus pimpin bareng-bareng, anak-anakku semuanya hitungan ketiga untuk mulai ya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, cukup. Alhamdulillah anak semuanya. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu kebangsaan ini, spirit nasionalisme kita semakin hari semakin bertambah dengan baik. Untuk sekalian, untuk selanjutnya kita akan belajar bersama di bab ini, yaitu tentang attitude ataupun etika ataupun sikap kita sebagai seorang muslim yang baik, yaitu bagaimana kita menghormati orang tua dan guru kita. Tapi sebelum itu sedikit Pak Agus sampaikan dulu untuk KIKD dan tujuan belajar pada kesempatan siang hari ini, yaitu yang pertama kompetisi dasar yang disampaikan nanti adalah bagaimana kita bisa mengenai perilaku hormat patuh pada orang tua dan guru. Kemudian indikatornya menunjukkan, menampilkan sekaligus menyimpulkan hikmah manfaat hormat dan patuh kepada Bapak Ibu guru dan orang tua kita. Kemudian tujuan akhir dari pembelajaran ini bagaimana anak semuanya nanti bisa menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang mereka, sekaligus nanti menyajikan perilaku bagaimana kita menghormati orang tua dan guru kita. Bapak sekalian, ada sedikit video, mohon untuk disimak semuanya. Suarane ra jedul lur, engko didaping wae. Oke, anak sekalian,
Dari video ini, coba salah satu sedikit bisa menyimpulkan apa natijah ataupun hasil dari anak-anak Pusmolan ketika sudah melihat dari tayangan berikut ini. Coba Mas Adnan bisa sedikit disimpulkan. Belum kita masuk ke dalam materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Monggo Mas Adnan. Iya Pak, makasih Pak. Tadi walaupun melihat video tadi ya ditampilkan tadi, sebagai orang tua, sebagai anak juga harus kasihan sama orang tua pertama gitu ya. Terus selanjutnya orang tua bekerja keras sekuat tenaga untuk bisa membahagiakan anak-anaknya. Baik, terima kasih Mas Adnan ya. Alhamdulillah ternyata luar biasa antusiasnya semua dalam menyimak materi ini. Lalu sekalian kita lanjutkan untuk inti dari belajar kisah hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengerti tentang hakikat siapa tuh orang tua kita itu. Oh, ternyata orang tua itu adalah ayah dan ibu kita. Sebagai seorang anak, hubungan biologis, menurut sekalian, sehingga kita dilahirkan jadi manusia di dunia ini. Kemudian orang tua sosial itu adalah orang tua angkat atau orang tua tiri dan sebagainya yang selama ini berinteraksi kepada kita. Kemudian sekalian, lalu bagaimana akhlak kita sebagai seorang anak terhadap orang tua? Ini yang pertama, yang kita harus berikhtiar semaksimal mungkin untuk menaati semua perintah kedua orang tua kita selama perintah itu dalam kebaikan. Dan kita tidak ada hak untuk menolak ya apa yang diperintahkan orang tua ketika itu dalam hal khair atau dalam kebaikan. Kemudian juga mencintai dengan sepenuh hati kedua orang tua kita, terutama ibu yang melahirkan kita dan juga bapak kita yang berjuang mati-matian menghidupi kita. Yang selanjutnya adalah ikhtiar untuk takzim ya, menghormati dan sekaligus merendahkan, artinya tidak mendongak. Ini bagian dari adab keseharian kita. Misalnya ketika kita berbicara, kita dilarang untuk mendongakkan kepala kita terhadap kedua orang tua kita. Kemudian selalu mendoakan keselamatan kedua orang tua kita. Dan ini penting sekalian bagi orang yang beriman. Orang itu kalau orang soleh otomatis akan mendoakan kedua orang tua kita. Tapi kalau orang itu tidak soleh, tidak mungkin dia akan mendoakan kedua orang tuanya. Contoh kecil seperti ini. Seseorang itu ketika beribadah, sholat, mungkin di akhir sholat dia akan mendoakannya. Tapi orang yang punya habit kebiasaan, misalnya minum-minuman keras dan sebagainya, orang mungkin dalam aktivitas hariannya dia akan mendoakan kedua orang tuanya. Contoh kecil misalnya genjeringan main gitar yang perapatan kok. Sebelum bermain gitar, marilah kita berdoa dulu untuk kedua orang tua kita, teman-teman ya. Itu kan tidak mungkin. Tapi ketika mendidik anak yang soleh, ya, anak-anak bisa anak yang soleh, insya Allah itu nanti ada ikhtiar ke sana untuk mendoakan kedua orang tua kita. Selanjutnya sekalian, lalu definisi yang kedua adalah bagaimana kita mengerti tentang hakikat seorang guru. Jadi guru itu adalah semua orang yang pernah memberikan atau mengajarkan ilmu pengetahuan dan mengarahkan kita untuk berbuat kebaikan. Itu adalah yang disebut dengan guru. Kemudian fungsi guru adalah sebagai pengembang diri siswa dan pengantar siswa untuk mengantarkan ilmu pengetahuan. Guru itu sangat berjasa dalam kehidupan manusia. Dan setiap orang wajib hukumnya untuk menghormati orang tua dan guru. Kemudian sekalian, akhlak kita terhadap guru yang pertama adalah mencintai dan menghormati guru, takdim. Jadi yang kedua mendoakan guru kita. Kemudian ketika kita berbicara ya harus dengan sopan santun. Kemudian berikhtiar apa yang disampaikan oleh murabi kita, guru kita ya kita berikhtiar untuk mengamalkannya. Kemudian meneladani apa yang diperintahkan atau yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita. Sekaligus yang terakhir adalah sebagai seorang mutarabbi atau seorang siswa, ya kita harus tekun dan disiplin dalam menuntut ilmu. Teman-teman sekalian, ada beberapa dalil yang berkaitan dengan hormat dan patuh terhadap orang tua yang guru ini. Yang pertama ini dalil Quran. Nanti kita baca satu persatu, nggih. Ini Pak Agus bacakan artinya dulu. Nanti anak sekolahan setelah selesai materi mohon untuk dibaca satu persatu.
Yang pertama, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya sudah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan keduanya dengan perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya dengan ucapan kepada keduanya perkataan yang baik. Isi kandungan dari ayat ini yang pertama, anak-anak sekalian, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengabdi hanya kepada Allah. Tauhid. Kemudian yang kedua, memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, wabil ihsana, ya, berbuat baik kepada keduanya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, berkata yang ahsan, sekaligus lemah lembut kepada kedua orang tua kita, dan berjaga atau berikhtiar untuk merawat kedua orang tua ketika mereka sudah usia lanjut. Kemudian berkaitan dengan hadis, juga ada yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, riwayat Muslim ya. Jadi Abdullah bin Amr dia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW meminta izin hendak ikut jihad berperang. Lalu Nabi bertanya pada beliau, apakah kedua orang tua masih hidup? Jawab orang itu, masih ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berbakti kepada keduanya adalah jihad. Insya Allah. Okay? Jadi berbuat aksan, berbuat baik kepada kedua orang tua itu ternyata merupakan sebuah thariqah ilal jannah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isi kandungan dari hadis tadi, anak-anak sekalian, yang pertama, berjalan Allah itu merupakan tugas mulia. Yang kedua, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, memberikan batasan boleh tidak ikut berjihad. Salah satunya adalah pentingnya berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua dan merawat dan berbuat baik kepadanya. Lalu sekalian, kemudian ada hadis juga yang berkaitan dengan menghormati guru. Ya, ini yang intinya Rasulullah SAW keutamaan dari alim dan sahabat seperti keutamaanku dari orang yang terendah di antara kalian. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk bumi, bahkan semut di dalam sarang pun sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Lanjutkan sekalian, berkaitan antara tauhid dan ibadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua adalah yang pertama, perintah berbuat baik itu kepada orang tua dan guru itu adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Dan kita sebagai seorang Muslim wajib untuk ittiba, untuk mengikutinya. Kemudian yang kedua, sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu merupakan bagian dari ketauhidan orang yang beriman dalam hal ibadah. Kemudian yang ketiga, implementasi atau bentuk dari akhlakul karimah itu salah satunya adalah menghormati kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Untuk sekalian, sedikit materi pada kesempatan siang hari ini. Kemudian setelah ini nanti Pak Guru akan mencoba untuk membentuk kelompok kelas ini menjadi 3 kelompok sesuai dengan absennya masing-masing. Yang pertama, kelompok pertama ada Mas Andi, Mas Apri, Mas Bagus, Mas Badar. Kemudian Mas 2 ada Mas Arofi, Mas Azanin, Mbak Alia, Mas Ali, Mas Agus Pram. Kemudian kelompok ketiga ada Mas Ahnan, Mas Aikal, Mas Ali Rosyidi. Kemudian, teman sekalian, setelah kelompok ini terbentuk, silakan bentuk sesuai dengan mejanya masing-masing. Kemudian simak materi PBL yang di Pak Agus sampaikan ini. Nanti mulai didiskusikan. Ya, saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk mendiskusikannya. Mohon untuk disimak terlebih dahulu materi yang Pak Agus sampaikan berikut ini.
Oke, cukup ya sekalian. Setelah melihat video ini, mohon untuk didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok pertama, ya, silahkan mendiskusikan tema tentang manfaat berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian kelompok kedua, silahkan diskusikan hikmah berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian untuk kelompok yang ketiga ini silahkan didiskusikan dampak durhaka kepada orang tua dan guru. Monggo untuk segera diskusikan, Pak Agus kasih waktu sekitar 10 menit. Terus sekalian, alhamdulillah jawaban sudah terkumpul semuanya. Monggo langsung dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Salah satu untuk membacakan. Monggo nggih. Salah satu mewakili dari Mas Agus Pram bisa atau yang lain. Siap Pak Guru. Monggo Mas Apri aja. Untuk kelompok 1, setelah kami berdiskusi, hasilnya adalah beberapa hikmah karena berbakti kepada orang tua adalah termasuk jalan mudah menuju surga. Hari ini sesuai dengan hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang tersebut itu dengan arti orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau bisa juga untuk menjaganya. Kemudian hikmah yang kedua adalah dipanjangkan umur dan diberkahi rezeki. Atas dasar hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan arti siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan dengan kerabatnya atau dengan silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Makasih Pak Guru. Jadi Mas Apri alhamdulillah cukup cermat sekali ya analisisnya. Kemudian kelompok yang kedua, silahkan dibaca, disampaikan. Salah satu mewakili. Saya aja Pak Guru. Monggo Mas Andi. Dari hasil diskusi kelompok 2 itu yang pertama itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Kemudian yang ketiga dimudahkan rezekinya di dunia. Kemudian yang keempat mendapatkan janji surga sesuai dengan hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dipanjangkan dan diberkahi umurnya. Terima kasih, Pak Agus. Ya, matur nuwun Mas Andi, kelompok keduanya. Kemudian kelompok yang ketiga, monggo Mas Adnan bisa mewakili. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mewakili kelompok 3, Pak. Hasil diskusi kami dari kelompok 3 itu umat Islam itu sepakat bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah suatu hal yang diharamkan, Pak. Jadi termasuk dosa besar yang sudah disepakati keharamannya oleh ulama-ulama. Selanjutnya, barang siapa yang durhaka kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan hukuman yang berat, baik itu di dunia maupun itu hukuman di akhirat. Demikian Pak dari kelompok kami. Alhamdulillah ya. Demikian sekalian hasil diskusi, tidak ada feedback ya. Saya kira semuanya sudah paham karena saya amati semuanya sudah berdiskusi dengan baik ya. Untuk selanjutnya sedikit Pak Agus simpulkan, itu ridho Allah wa ridho walidaini ya. Ridho Gusti Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Dan suktullah fi suktu walidain, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. Maka sudah sewajibnya
kita sebagai seorang anak untuk senantiasa berbakti kepada orang tua dan guru-guru kita. Bapak sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, karena ini sudah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ngoten nggih, sampai saat ini di sini dulu materi kita pada siang hari ini. Monggo kita tutup bersama pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Subhanallahumma bihamdika Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, Pak. Alhamdulillah.